Shalom, shalom, selamat pagi, haleluya, puji Tuhan. Sungguh Tuhan kita baik dan teramat baik, dan dalam kebaikannya Tuhan sudah membangunkan kita kembali di hari ini, Rabu 12 April tahun 2023. Percayalah, hari ini Tuhan pasti akan memberkati hidup kita. Amin. Baiklah, seperti biasa, sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan pekerjaan kita hari ini, mari kita landasi hidup kita terlebih dahulu dengan mendengarkan firman Tuhan dari pembacaan Alkitab 1 hari 1 pasal, dari bacaan 28 hari bersama kitab Kisah Para Rasul. Dan hari ini kita sudah berada di hari yang ke-8, maka kita akan membaca kitab Kisah Para Rasul, pasal yang ke-8 yang pertama sampai dengan ayat ke-40. Judul renungan kita hari ini, Roh Kudus dan Orang Percaya. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayat yang ke-21. Tetapi Petrus berkata kepadanya, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang." Perikop dalam renungan kita hari ini menceritakan tentang kisah seorang yang salah pengertian tentang kuasa Roh Kudus. Cerita itu dimulai ketika Filipus pergi ke sebuah kota di Samaria untuk memberitakan Injil. Di sana dia memberitakan tentang Mesias dan melakukan banyak mujizat. Filipus mengusir roh jahat dari orang yang kerasukan roh tersebut. Selain itu, banyak juga orang lumpuh dan timpang disembuhkan. Hasilnya, banyak orang yang mendengarkan berita yang disampaikan oleh Filipus dan menyaksikan tanda-tanda yang dilakukannya. Dengan bulat hati, mereka menerima berita yang disampaikan oleh Filipus dan mereka kemudian dibaptis. Salah seorang di antara orang-orang yang percaya itu bernama Simon. Simon adalah seorang tukang sihir yang sangat terkenal di kota itu. Dia berlagak sebagai seorang yang sangat penting. Banyak orang yang kagum dan mengikuti dia. Setelah Simon percaya dan dibaptis, dia selalu bersama Filipus. Simon takjub menyaksikan hasil pelayanan Filipus. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai hasil pemberitaan Filipus, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke Samaria. Dan setibanya di Samaria, kedua rasul itu mendoakan sambil menumpangkan tangan di atas orang-orang yang sudah percaya, sehingga orang-orang Samaria itu penuh dengan Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya di atas orang lain, maka Simon menawarkan uang kepada kedua rasul itu agar dia juga bisa memperoleh kuasa untuk menumpangkan tangan. Rasul Petrus menegur dengan begitu keras, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatan ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu." Lalu Simon meminta Petrus mendoakan dia agar hukuman yang diucapkan Petrus itu tidak terjadi kepadanya. Untung sekali, dia tidak bernasib sama dengan Ananias dan Safira. Simon masih diberi kesempatan untuk bertobat saat itu. Saudara, apa yang membuat Rasul Petrus marah? Rasul itu marah karena dia tahu bahwa motivasi Simon menjadi orang Kristen adalah salah. Dia menjadi Kristen hanya untuk nama atau tampak luarnya saja. Hatinya masih hati yang lama. Dalam ayat renungan kita hari ini disebutkan bahwa sebelum menjadi Kristen, dia berlagak sebagai orang penting. Setelah Filipus datang memberitakan Injil, banyak orang mengikut Filipus. Ketika Petrus dan Yohanes tiba, lebih banyak lagi orang menjadi pengikut Kristus. Saat itulah Simon melihat bahwa hanya dengan menopangkan tangan, orang memperoleh kuasa Roh Kudus. Dia juga ingin memperoleh kuasa itu supaya dia masih tetap dipandang sebagai orang-orang penting. Dia ingin tetap menjadi tukang sihir yang terkenal bisa memberikan kuasa Roh Kudus kepada orang lain. Pasti dia akan mendapatkan uang lebih banyak dari penghasilannya sebelum menjadi seorang Kristen. Itulah sebabnya Petrus begitu marah besar. Simon tidak lurus hatinya di hadapan Allah. Ia iri hati dan terjerat dalam kejahatan. Saudara, banyak orang sama seperti Simon yang salah pengertian tentang Roh Kudus. Mereka menjadikan Roh Kudus sebagai merek dagang. Kalau dia punya bermacam-macam karunia, dia punya status berbeda dengan orang lain. Untuk itu dia mencoba melakukan apa yang dilakukan orang lain. Menawarkan kepada orang lain kursus bahasa roh. Mencari-cari berbagai macam karunia roh. Melihat gereja lain anggotanya sampai ribuan, maka dia meniru segala yang dilakukan gereja itu walaupun tidak ada di dalam Alkitab. Saudara, ini yang harus saudara pahami sebagai orang Kristen yang benar, bahwa kuasa Roh Kudus tidak bisa dibeli dengan apapun. Kuasa Roh Kudus adalah karunia yang diterima oleh setiap orang Kristen secara cuma-cuma. Karena kuasa itu adalah anugerah Allah. Tidak semua orang mempunyai karunia yang sama. Karena itu, layani dan muliakan Allah dengan kuasa Roh Kudus sesuai dengan karunia yang diberikan oleh Tuhan untuk saudara masing-masing. Bagi Tuhan, setiap orang memiliki
daya tampung kepercayaan masing-masing. Karena itu jangan pernah iri dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Apa yang bisa saudara lakukan, lakukanlah dengan segenap hati. Lakukan setiap pelayanan-pelayanan saudara dengan penuh kesungguhan. Sebagai sebuah tindakan, kita mengasihi Allah dan belajar untuk mengembalikan apa yang kita bisa kembalikan bagi Tuhan lewat hidup kita. Nah, hiduplah selalu bersama dengan Roh Kudus. Dan patutlah kita berbangga karena Allah mengaruniakan Roh Kudus-Nya bagi kita. Agar apa yang kita lakukan sungguh-sungguh memiliki dampak baik bagi diri kita maupun bagi orang lain. Karena Tuhan mau kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Berjalanlah bersama Roh Kudus dan lihatlah karya-karya yang luar biasa Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kita masing-masing. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya perenungan kita pada pagi hari ini memberikan kita pengetahuan rohani bahwa Roh Kudus kita peroleh sesuai dengan kasih karunia Allah. Menyemangati roh kita untuk kita melakukan apa yang bisa kita lakukan sesuai dengan karunia Allah bagi hidup kita. Diberkatilah kita di sepanjang hari ini. Digenapi firman-Nya telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Amin. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, karena kita telah menyerahkan diri kita sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan, percayalah di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Tidak jamu-jamunya terus aku berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan. Kasih karunia Allah melimpah dalam hidupmu. Bagi sidang jemaat Tuhan yang sakit secara fisik atau saat ini sedang dalam proses pemulihan, dalam nama Yesus sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.